Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana rasanya hidup di masa ketika dunia belum kenal Islam? Di tengah padang pasir yang panas dan tandus, di kota Mekkah yang saat itu penuh dengan berhala dan ketidakadilan, lahirlah seorang anak bernama Muhammad. Beliau yatim sejak kecil, hidup sederhana, tapi dikenal jujur, amanah, dan sangat disegani masyarakat. Julukannya Al-Amin, si terpercaya. Tapi siapa sangka, beliau justru dipilih Allah untuk membawa misi paling besar sepanjang sejarah umat manusia, menyebarkan cahaya Islam. Di usia 40 tahun, saat menyepi di Gua Hira, turunlah wahyu pertama dari langit melalui malaikat Jibril. Saat itu, Muhammad gemetar ketakutan, tapi dari situlah semua dimulai. Perlahan, beliau mulai berdakwah, pertama-tama kepada orang-orang terdekat, seperti Khadijah, sang istri tercinta, lalu sahabat-sahabat setia seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Namun ketika dakwah ini mulai dilakukan secara terbuka, gelombang perlawanan pun datang. Kaum Quraisy murka, mereka mengejek, menyiksa, bahkan mengancam nyawa para pengikut Islam. Tapi Muhammad tetap sabar, tetap berdakwah, tetap teguh, hingga akhirnya datanglah sebuah titik balik, hijrah ke Madinah. Madinah, atau dulu dikenal dengan Yatsrib, adalah tempat di mana Islam mendapat pelukan hangat. Di kota ini, Rasulullah bukan cuma menjadi nabi, tapi juga pemimpin, negarawan, dan panglima perang. Masjid Nabawi dibangun sebagai pusat spiritual sekaligus sosial umat. Di sana, kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekkah dipersaudarakan dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah, membentuk kekuatan solid yang luar biasa. Rasulullah juga menyusun Piagam Madinah, sebuah konstitusi pertama di dunia yang mengatur hidup bersama antara Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya secara adil dan damai. Tapi tentu saja, perjuangan belum selesai. Ancaman dari Quraisy terus berdatangan. Terjadilah perang demi perang, Badar, Uhud, Khandak, yang bukan sekadar pertempuran fisik, tapi juga ujian iman dan strategi. Namun dari semua itu, satu momen paling menyentuh terjadi saat penaklukan Mekkah. Setelah bertahun-tahun diusir, ditindas, dan diperangi oleh kaumnya sendiri, Rasulullah kembali ke Mekkah dengan pasukan besar. Tapi alih-alih membalas dendam, beliau justru memaafkan semuanya. Tak ada balas dendam, tak ada pertumpahan darah. Inilah wajah sejati Islam, penuh rahmat, penuh ampunan. Setelah itu, Islam berkembang pesat. Suku-suku Arab berdatangan menyatakan keislamannya. Sebuah peradaban pun lahir, bukan hanya dalam bentuk kekuasaan, tapi dalam nilai-nilai, keadilan, kasih sayang, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Itulah warisan besar dari seorang manusia yang dulunya hanya seorang penggembala dan pedagang sederhana, tapi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan semua ini dimulai dari satu wahyu di malam sunyi di sebuah gua kecil bernama Hira. Begitulah awal mula kisah agung peradaban Islam, sebuah perjalanan luar biasa yang lahir dari kesabaran, keteguhan, dan cinta seorang rasul untuk umatnya. Dari sunyinya Gua Hira hingga gemuruhnya penaklukan Mekkah, semua menyimpan pesan mendalam bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hati yang tulus dan niat yang lurus. Kisah ini bukan sekedar sejarah, tapi cermin untuk kita hari ini. Apakah kita siap menjadi bagian dari mata rantai perjuangan itu, menjadi penerus cahaya meski dalam gelap zaman? Karena pada akhirnya, warisan Rasulullah bukan hanya tentang kejayaan masa lalu, tapi tentang harapan masa depan yang terus hidup di hati setiap jiwa yang beriman.